ada formasi-formasi yang seharusnya guru itu bisa melamar di sekolah asalnya, namun dikarenakan sistem rankingan, formasinya cuma ada 2, guru yang mengajar ada 3. Nah, awalnya itu di ranking. Jadi yang punya sertifikat pendidik siapa, setelah itu jumlah jam mengajar yang paling banyak siapa, dan usia yang paling tua siapa. Nah, dari 3 itu di ranking, maka dari 3 guru honorer yang dapat melamar untuk 2 formasi tersebut, berarti dipilih 2 terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak peserta calon ASN yang mengeluhkan mengenai pendaftaran P3K. Di antaranya NIK yang tidak terdata, ijazah tidak terverval, tidak adanya formasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh calon pelamar. Namun semua itu akan dijawab oleh Kemendikbud. Tapi sebelumnya, bagi yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, dipersilakan untuk menekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Berikut solusi yang diberikan oleh Kemendikbud terkait masalah dalam proses pendaftaran P3K. Jika NIK Bapak Ibu ternyata di Dapodik itu perlu diperbaiki. Jadi dukcapilnya sudah oke, justru NIK yang di Dapodik yang perlu diperbaiki. Nah, ini sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan macam ini. Perlu diperhatikan, Bapak Ibu bisa memperbaiki NIK di Dapodik tanpa harus menunggu aktivasi Dapodik di semester kedua ini atau semester 1 tahun ajaran baru. Biasanya kan Dapodik begitu sinkron, begitu aktif, ini baru Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan data. Ini khusus untuk P3K, maka data perbaikan khusus untuk perbaikan NIK itu bisa kita buka tanpa harus menunggu aktivasi Dapodik di semester ajaran baru. Bagaimana caranya? Ini ingat ada 2 langkah. Harus ada 2 langkah. Yang pertama, perbaiki data di aplikasi Verval PTK dulu. Data di aplikasi Verval PTK dulu. Ini yang biasanya dimiliki oleh dinas ya, aplikasi ini. Perbaiki data di Verval PTK dulu. Sudah? Setelah aplikasi Verval PTK diperbaiki, ini tadi catatannya jika dukcapil sudah oke ya, sudah benar. Perbaiki data di aplikasi Verval PTK. Setelah itu biasanya kan menunggu approval. Ini tidak. Setelah itu langsung masuk ke info GTK Bapak Ibu. Ini ada tombol di sini untuk update NIK. Di tombol di aplikasi info GTK Bapak Ibu ada tombol di bawah, klik untuk update NIK. Oke, ini ada 2 langkah jadi ya, jangan cuma dilakukan salah satu. Pertama Verval PTK perbaiki, lalu info GTK perbaiki. Setelah itu mudah-mudahan bisa melanjutkan ke langkah pelamaran berikutnya. Selanjutnya permasalahan ijazah Verval Dapodik. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, tidak perlu memusingkan jika ada perbedaan nama, misalnya teknik elektronika atau teknik elektro. Misalnya, yang ada teknik elektronika, saya itu teknik elektro atau sebaliknya. Itu tidak ada masalah karena di sini sudah menggunakan coding. Ya. Jadi jika Bapak Ibu belum melakukan Verval, itu pasti nanti di aplikasi SSCASN akan diminta untuk melakukan Verval ijazah terlebih dahulu. Lakukan kondisi Verval ijazah di info GTK. Jika sudah, ini tadi udah nggak ada masalah berarti ya. Ada dua cara. Yang pertama secara digital, jadi tinggal memasukkan nama perguruan tinggi, nama prodinya apa, NIM mahasiswa pada waktu itu apa. Ketika cek, maka akan muncul nama Bapak Ibu seperti ini. Ini langsung. Kalau langsung sudah nggak ada masalah. Namun jika tidak ditemukan, jika di dalam database nama Bapak Ibu tidak ditemukan ijazah itu, maka dalam database kelulusan perguruan tinggi, maka akan muncul tombol unggah dokumen.
Setelah muncul unggah dokumen, Bapak Ibu bisa klik, maka upload ijazah Bapak Ibu. Ingat ya, S1 ini untuk S1. Itu bagaimana jika S2 yang diminta ijazah S1-nya? Karena linearitasnya ini nanti akan dinilai berdasarkan dari S1 Bapak Ibu. Sudah, lanjut. Nah, sekarang mengenai formasi. Ini kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang saat ini kami masih melakukan perbaikan, melakukan diskusi. Jadi ada formasi-formasi yang seharusnya guru itu bisa melamar di sekolah asalnya, namun dikarenakan sistem perankingan, formasinya cuma ada 2, guru yang mengajar ada 3. Nah, awalnya itu di ranking, jadi yang punya sertifikat pendidik siapa, setelah itu jumlah jam mengajar yang paling banyak siapa, dan usia yang paling tua siapa. Dari 3 itu di ranking, maka dari 3 guru honorer yang dapat melamar untuk 2 formasi tersebut, berarti dipilih 2 terbaik. 2 posisi yang memiliki sertifikat, jam mengajar, dan usia yang tinggi. Itu awalnya. Itu awal. Nah, sekarang ini kami juga masih melakukan, ini timnya Pak Audit dengan tim kami udah 2-3 hari ini, 2 hari 3 hari ya Pak Audit ya. Selesai jam 11, jam 12 malam hanya untuk memperbaiki sistem komunikasi ini. Itu. Nah, sekarang ini nanti jadi kalau ada pertanyaan kuncian itu dari keputusan pimpinan ini akan terbuka untuk guru-guru yang mengajar di sekolah asal. Walaupun jumlah formasinya lebih kecil daripada jumlah guru yang ada. Nanti guru-guru yang ada di sekolah itu dapat melamar ke formasi yang ada di sekolahnya dia tempat bertugas. Tapi saat ini kondisi aplikasi itu masih dalam penyesuaian. Selanjutnya, bagaimana jika ada guru yang tidak ada ada formasinya di sekolah asalnya, berarti itu nanti pemilihan jenis formasi itu akan berwarna abu-abu seperti ini. Itu maksudnya disable, tidak dapat diedit. Guru itu harus melamar ke sekolahnya sendiri. Lalu bagaimana dengan guru yang sekolahnya tidak membuka formasi? Nah, pilihan jenis formasi akan berwarna terang atau enable atau bisa dipilih. Oke, lanjut. Ini mudah-mudahan sih udah. Oke, ada pertanyaan juga pernah ke saya. Ini kenapa kok formasinya tidak ada? Dalam aturan Permenpan, jika untuk guru di sekolah swasta atau individu yang memiliki sertifikat pendidik namun belum ada di Dapodik, gitu, atau seorang guru di sekolah negeri yang formasinya tidak ada di daerahnya, maka formasi akan bersifat tertutup. Dia baru bisa ikut di seleksi tahap kedua atau tahap ketiga. Ya, jadi bagi guru swasta, guru honor di sekolah swasta, atau individu yang memiliki sertifikat pendidik namun belum pernah ada di Dapodik sebelumnya, atau guru yang tidak dibuka formasinya sesuai dengan linearitas jabatan linearitas kualifikasinya, maka untuk putaran pertama ini kondisinya masih disable. Ini masih sama, mengisi kelulusan dan lain sebagainya. Setelah itu nanti ada unggah dokumen, pemberkasan, dan ini terakhir nanti resume. Minta tolong diingat bahwa ketika sudah muncul resume pendaftaran, ini BKN sengaja menampilkan kotak checklist seperti ini
supaya Bapak Ibu betul-betul melihat datanya per item apakah sudah betul atau belum. Jika sudah betul, silakan dilakukan checking. Cek seterusnya. Jika sudah dicek seterusnya, jika sudah dicek approve, oke, submit, maka akan muncul resume data yang sudah dikunci. Itu jadi saya agak sulit menjawab jika ada pertanyaan, Pak, saya salah lihat data, harusnya saya ini, tapi saya isinya itu dan saya sudah resume. Itu kami akan sangat sulit sekali untuk membantu karena di BKN sudah dibuat aplikasi semacam ini, bukan hanya tinggal oke, namun harus dicek semua satu persatu, maksudnya agar Bapak Ibu melihat entry data Bapak Ibu per item itu sudah benar atau belum. Mungkin itu dari kami, dari Kemdikbud. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator.